Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah virtual untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ke gereja tetapi dari rumah. Dimanapun Anda berada, kita percaya firman Tuhan bahwa saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Baik, kita akan siapkan hati kita dan kita akan nyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Kita percaya apapun situasi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sungguh baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap hari rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari yang percaya, Dia Bapa yang baik, katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur katakan pada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Tuhan, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, bukankah Tuhan terlalu baik dalam hidup kita? Mari terus kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabana-mana-mana ya sande. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan.
Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, aku naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Dan saat ini kami siapkan hati kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita percaya bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita akan nyanyikan satu pujian sukacita, yaitu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Sekali lagi, yang percaya pada Tuhan katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Yesus, ku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan pada Tuhan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, ku luar biasa.
biasa kasih setianya. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, amin, dalam namanya. Siapa namanya? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi yang percaya Tuhan Yesus katakan sama-sama. Yesusku luar biasa. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan saat ini yang kita akan terima adalah bergaul karib dengan Tuhan. Sekali lagi, bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada yang namanya kenalan, kerabat, teman, sahabat, keluarga, handai tolan atau siapapun juga. Karena Tuhan tidak menciptakan kita menjadi makhluk sendirian, lone ranger, sudah sendiri berbahaya lagi. Tetapi Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan dalam kehidupan pergaulan kita, seringkali ada orang-orang tertentu yang bisa dikatakan mereka bukan hanya teman, kenalan, tapi mereka sahabat karib. Dan biasanya sahabat karib ini adalah orang-orang yang tidak akan meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, apapun kesalahan, kekurangan kita, buat mereka kita berharga dan mereka mengasihi kita. Dan itulah gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang tadi kita nyanyikan, Dia Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat 24. Dengan judul perikop keturunan Abraham. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya firman Tuhan ini adalah sebuah cerita sekolah minggu yang sangat indah, di mana manusia pertama di dunia yang tidak mengalami kematian, tetapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, yaitu Henok. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana situasi dunia yang kita hadapi hari ini, begitu virus corona masuk ke seluruh dunia, pandemi mewabah ke seluruh dunia, membuat kita hidup dekat dengan kematian. Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau, pandemi awal terjadi di dunia ini adalah saat dosa masuk ke dalam dunia. Pada waktu Adam dan Hawa merasa ingin untuk menjadi sama seperti Allah dengan godaan jebakan daripada setan. Hari ini, pada saat manusia berlomba-lomba merasa hebat, tidak membutuhkan Tuhan, bahkan merasa mereka lah Tuhan, maka disitulah awal kehancuran kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu dosa masuk, disitulah sakit penyakit, bahkan kematian masuk ke dunia sampai hari ini. Demikian halnya situasi hari ini kita hadapi. Virus ini masih merebak di seluruh dunia. Tingkat kematian terus bertambah. Tetapi dengar baik-baik, Alkitab satu-satunya buku yang menceritakan bagaimana dunia ini diciptakan dan bagaimana dunia ini berakhir, hanya ada dalam kitab suci kita. Yang setuju katakan amin. Untuk itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini.
bagaimana supaya kita bisa selamat hidup di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini. Kita menemukan jawaban dari firman Tuhan ini adalah kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di saat dosa masuk, mulai dari Adam, Hawa, sampai dengan keturunannya, mereka mengalami kematian karena virus dosa. Tetapi ada satu orang yang tidak mengalami, dia kebal, dan akhirnya dia naik ke surga hidup-hidup. Apa kuncinya sehingga dia mengalami itu? Dan saya percaya kalau kita pegang kunci ini, maka Tuhan akan menjaga, memelihara kita di tengah situasi dunia hari ini. Kita belajar dari Henok. Ayat tadi berkata, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kunci utama dari Henok adalah ia hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Allah itu tidak dibutuhkan latar belakang suku kita dari mana, tidak dibutuhkan latar belakang ijazah kita, pendidikan terakhir apa, tidak dibutuhkan umur kita, jenis kelamin kita, tetapi yang dibutuhkan adalah hati kita. Apakah kita mau bergaul karib dengan Allah atau tidak? Henok mengambil keputusan di saat semua keturunan Abraham meninggalkan poin ini. Henok katakan, saya mau bergaul karib dengan Allah. Hari ini dengan siapa kau bergaul karib? Dengan manusia, teman, pacar, sahabat, pejabat, orang kaya? Atau engkau lebih banyak bergaul dengan media sosial, handphone? Dengar, dengan siapa kita bergaul karib? Itu pun yang akan menjadi patokan hidup kita ke depan. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini saya hanya bagikan hal penting yang Henok miliki dan kita juga harus miliki dalam bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, kalau kita bergaul dengan seseorang, terlebih dengan Tuhan, kita harus kenal siapa dia. Tidak mungkin saya bergaul karib dengan seseorang yang saya tidak kenal. Demikian juga kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, pemegang nafas hidup ini, kita harus kenal dia. Bagaimana kita kenal Tuhan? Baca firman Tuhan siang dan malam. Kita akan kenal siapa Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat saat teduh dan doa pribadi kita, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan lewat melayani Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, yang selain daripada kita harus mengenal orang yang kita bergaul karib dengan dia, yang kedua, kita harus percaya kepada dia. Kalau kita bergaul karib dengan seseorang, pasti kita akan percaya orang itu seperti apa, dia baik atau tidak, dia sanggup tolong saya atau tidak. Apalagi dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, bukan hanya kita mengenal dia, ya saya tahu Yesus itu Tuhan, ya saya tahu dia menciptakan langit dan bumi, tapi kita juga harus percaya, saya percaya dia sanggup menjaga, menolong dan memberkati hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang bergaul karib adalah orang yang selalu berhubungan, atau bahasa yang lebih gampang saya katakan adalah selalu berjalan bersama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita bilang kita orang Kristen, kita bergaul dengan Tuhan, mari kita awali hari dengan Tuhan. Sepanjang hari ini kita lewati, jangan lupa berbicara dengan Tuhan. Banyak orang pintar ngomong tentang Tuhan, tapi hanya sedikit orang yang mau bicara dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat kekuatan buat kita untuk kita melangkah, bergaul karib dengan Tuhan. Dan sebagaimana Henok Tuhan pelihara, Tuhan angkat hidup-hidup, maka Tuhan akan pelihara hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan lagu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama.
Katakan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Amin Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari sebelum kita berdoa, kita renungkan perlindungan Tuhan. Kekuatan penghiburan Tuhan akan selalu menjaga kita, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita di tengah situasi. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap hari Tuhan besertaku. Diberi rahmatnya tiap jam, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, diangkatnya bila aku jatuh. Dihalaunya musuhku kejam, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Amin Tuhan. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah memimpin menyertai kami di tengah-tengah situasi dunia hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa, serahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, biar tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam kuat dalam hati kami, menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Kami berdoa, serahkan setiap umat-Mu, jemaat, dimanapun berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang jauh jatuh dalam dosa, bahkan yang terikat Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, dan Tuhan lepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga memberkati seluruh pemimpin, biarlah Indonesia mendapatkan lawatan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat tanah kami, tanah Papua. Semua pemimpin, orang-orang yang berjuang untuk Papua di negeri ini, Tuhan beri kasih karunia dan takut akan Tuhan, sehingga tanah Papua tetap menjadi tanah Injil yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat kota kami Merauke, biarlah Merauke mendapat kasih karunia kesejahteraan Tuhan ada atas kota ini. Berkati seluruh pemimpin sehingga kesejahteraan kota Merauke adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat semua gereja umat Tuhan, tubuh Kristus dimanapun berada.
Tuhan memberkati. Secara khusus Gereja Betel Indonesia Jemaat Eklesia. Tuhan pimpin kami seluruh jemaat, mulai dari pemimpin sampai dengan seluruh pelayan dan jemaat, dari yang bayi sampai lansia. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Seluruh program pelayanan jemaat kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan tutup dengan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pengumuman yang pertama bahwa di tahun 2021 sesuai dengan surat edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke bahwa ibadah atau tempat-tempat ibadah, salah satunya gereja kita, boleh tetap melaksanakan ibadah, tetapi dengan catatan harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan yang kedua, bagi kapasitas di dalam ruangan dibatasi hanya 50%. Gereja kita punya kapasitas 100. Dan kami berharap Bapak Ibu jemaat boleh datang, tetapi bagi yang anak-anak di bawah 12 tahun dan yang lansia, sesuai aturan Gereja Betel Indonesia, boleh mengikuti ibadah dari rumah seperti ini. Dan untuk beberapa pelayanan-pelayanan ke depan akan dibicarakan. Pengumuman yang kedua, sesuai dengan hasil pembicaraan saya bersama dengan Badan Pengurus Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia, yaitu Ketua BPD, Sekretaris, dan juga Gembala Pembina, saya sudah kembali ada di Merauke untuk memegang kembali penggembalaan pelayanan di GBI Jemaat Eklesia. Untuk itu saya sudah umumkan juga bahwa di tahun 2021 ada beberapa perubahan yang akan kita lakukan dalam pelayanan jemaat di tempat ini. Baik mulai dari pelayanan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga, juga pelayanan lansia. Begitu juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan sepekan yang kita lakukan, baik pemuridan, doa puasa, bahkan ibadah raya hari Minggu seperti ini. Kita akan mengatur ke depan dan akan mengumumkan kepada Bapak Ibu Saudara konsepnya seperti apa. Akan ada yang dilakukan secara online, tetapi ada juga yang akan dilakukan secara offline. Online baik secara virtual seperti ini atau video Zoom, tetapi untuk yang offline kita akan pikirkan tempat, baik mungkin kita akan buat di gereja ataupun juga kita akan buat di tempat tertentu yang tentunya kita akan atur jaraknya, protokol kesehatan, dan semua bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan ibadah atau pelayanan dari gereja ke rumah, baik pengucapan syukur, doa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami hamba-hamba Tuhan, baik datang memberitahukan ke sekretariat gereja atau juga menghubungi nomor-nomor HP yang tertera atau juga lewat grup WhatsApp dari Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Eklesia. Lalu yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik lewat persembahan syukur, persembahan misi, diakonia, juga pembangunan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan ke nomor rekening dari Gereja Betel Indonesia yang tertera atau yang ada juga dalam grup WhatsApp jemaat, atau Bapak Ibu Saudara bisa antar langsung ke gedung gereja pastori, karena ada hamba-hamba Tuhan yang akan menerima dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah kita sama-sama menjaga kehidupan rohani kita seperti Henokh bergaul karib dengan Tuhan.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya mengajak kita tunduk kepala dan kita akan terima berkat Tuhan dengan doa berkat. Mari kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya, kiranya Tuhan memberikan kepada kita segala berkat yang terbaik dari surga. Turunlah ke atas engkau dan saya hari ini berkat damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, serta penghiburan dari Roh Kudus akan tinggal menyertai kita, keluarga kita, pendidikan, usaha pekerjaan kita, dan masa depan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.